Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di sini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang NAT ya, atau Network Address Translation. Oke, ini kita lihat dulu. Ini kita masuk ke penjelasannya ya. Di sini NAT atau Network Address Translation adalah sebuah metode dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk mengubah alamat IP ya. Jadi NAT itu berfungsi untuk mengubah alamat IP pada paket data ya, ketika paket tersebut melewati router atau perangkat gateway. NAT itu memungkinkan jaringan lokal yang menggunakan private IP dapat terhubung ke jaringan publik seperti internet yang membutuhkan IP publik ya. Jadi NAT ini memungkinkan pengguna IP private itu bisa terhubung ke internet ya, yang membutuhkan alamat IP publik. Oke, lanjut. Sini kita lihat kenapa NAT itu dibutuhkan. Ya, yang pertama sini adalah keterbatasan IPv4. Nah, jumlah alamat IPv4 itu terbatas. Nah, sementara perangkat yang membutuhkan koneksi internet itu semakin banyak. Nah, NAT itu membantu menghemat penggunaan alamat IP publik dengan cara membuat banyak perangkat menggunakan satu IP publik secara bersamaan. Kemudian sini ada keamanan jaringan. Nah, NAT menyembunyikan alamat IP internal sehingga perangkat dari luar tak bisa langsung mengakses perangkat di dalam jaringan. Ini memberikan lapisan keamanan tambahan ya, jadi memberi lapisan keamanan situ ya. Jadi NAT ini menyembunyikan alamat IP internalnya sehingga perangkat dari luar itu tidak bisa langsung mengakses perangkat tersebut ya. Nah, kemudian sini ada fleksibilitas pengelolaan jaringan. Nah, administrator jaringan dapat menggunakan alamat IP private sesuka hati tanpa harus meminta IP publik ataupun tambahan dari ISP ya. Oke, ini lanjut. Ini kita masuk ke jenis NAT ya. Sini yang pertama itu adalah statistik NAT. Itu menghubungkan satu private IP ke satu public IP secara tetap. Kemudian cocok untuk server internal yang harus bisa diakses dari luar seperti web server, mail server, atau CCTV server. Kemudian sini ada dynamic NAT, private IP. Nah, yaitu private IP diterjemahkan ke public IP dari sebuah pool atau kumpulan IP public. Nah, kemudian translasi berubah tergantung IP public mana yang tersedia. Kemudian yang terakhir yaitu ada PAT, yaitu Port Address Translation atau NAT Overload. Nah, sini kegunaannya itu paling sering digunakan di rumah, sekolah, warnet, dan perusahaan. Banyak private IP bisa memakai satu IP public dengan membedakan nomor port. Oke, lanjut sini. Sini ada keuntungan dan kekurangannya. Nah, pertama kita bahas keuntungannya dulu. Nih, keuntungan menggunakan NAT. Yang pertama yaitu menghemat IP publik. Kedua, itu satu IP publik bisa dipakai puluhan atau ratusan perangkat berkat PAT. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Exchange Security atau keamanan lebih baik. Kemudian yang keempat itu IP private tidak terekspos langsung ke internet. Kemudian yang kelima, manajemen jaringan menjadi lebih mudah. Nah, keenam, bisa menggunakan skema IP private tanpa terikat kebijakan ISP. Nah, kemudian yang ketujuh, kompatibel dengan banyak infrastruktur lama. Nah, dan yang kedelapan itu tetap bisa digunakan meskipun teknologi IPv6 sudah berkembang. Nah, sekarang kita akan melihat kekurangan NAT ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan latensi. Yang kedua itu adalah proses translasi IP memerlukan waktu, ya meskipun kecil sih. Nah, ya. Kemudian yang ketiga itu menyulitkan beberapa aplikasi, dan yang keempat itu game online, itu VoIP dan aplikasi P2P kadang membutuhkan konfigurasi port forwarding agar bisa bekerja optimal. Nah, yang kelima, tidak cocok untuk end-to-end communication. Dan yang keenam, karena alamat internal tidak bisa langsung dikenali dari luar. Oke, lanjut. Ini kita lihat contoh penerapan NAT-nya. Oke, yang pertama itu adalah router wifi rumah ya. Semua perangkat memakai 192.168.x ya, dan berbagi satu IP public. Kemudian ada perkantoran dan kampus. Ratusan perangkat mengakses internet melalui satu gateway NAT. Dan yang terakhir yaitu adalah server CCTV yang harus bisa diakses dari luar menggunakan static NAT atau port forwarding. Oke, lanjut. Sini kita melihat cara kerja NAT. Yang pertama sini kita bisa lihat di sini perangkat di jaringan lokal mengirim paket data ya, laptop atau HP atau PC dengan private IP contoh seperti ini. Kemudian mengirim request ke internet, misalnya membuka Google
Itu contoh ya. Sekarang kita lihat cara kerjanya. Ini yang pertama tadi. Nah, yang kedua itu adalah paket data dikirim ke router atau gateway. Router menerima paket tersebut dan memeriksa tabel NAT. Dan yang ketiga, router mengubah atau mentranslate ya. Sini private IP menjadi public IP. Nah, NAT mengganti alamat asal seperti dari private IP ke public IP milik router. Nah, kemudian jika menggunakan PAT atau NAT juga mengganti nomor port untuk membedakan setiap perangkatnya. Dan yang keempat itu adalah paket diteruskan ke internet. Paket yang sudah memakai public IP kemudian dikirim ke server tujuan internetnya. Dan yang kelima, server internet mengirimkan balik respons. Nah, server misal kita sini contohnya Google membalas ke public IP router milik kita. Nah, yang keenam itu router mencocokkan respon dengan table NAT. Router melihat port atau IP mana yang cocok di tabel NAT untuk mengetahui perangkat mana yang meminta data tersebut. Dan yang ketujuh itu router menerjemahkan kembali atau reverse translation. Router mengganti alamat tujuan dari public IP kembali menjadi private IP perangkat yang benar. Dan yang kedelapan, paket dikirimkan ke perangkat internal, data diteruskan ke laptop atau ke HP ataupun PC yang meminta dan proses pun selesai. Oke, lanjut di sini kita masuk ke setting DNS dan firewall NAT. Ini saya sudah menyajikan gambarnya. Ini pertama-tama kita ke sini ya. Ini langkah pertama, ke sini IP. Kemudian kita ke DNS dan kemudian kita isi ininya IP-nya ya. Kemudian kita allow remote request yang ini ya. Kemudian kita klik OK. Oke, lanjut. Nah, ini ke setting firewall-nya. Yang pertama-tama kita masuk ke IP lagi dan ke firewall. Kemudian kita ke sini, kita ke NAT, klik, kemudian kita isi ininya dan juga klik ini. Nah, kemudian setelah itu kita ke action, kita ke isi ininya, kemudian kita pun klik OK. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.